Catat Mardiana hadir dengan pembahasan SSCAN 2023 di hari terakhir 9 Oktober 2023. Pertama yang akan saya bahas adalah jumlah pelamar yang sudah submit dan jumlah pelamar di tanggal 9 Oktober 2023 pukul 6 pagi tadi. Dan teman-teman, menurut statistika pada tanggal 20 September 2023 sampai di tanggal 9 Oktober 2023, grafiknya setiap hari meningkat. Dari mulai di tanggal 26 Oktober 26 September 2023 PKN merilis jumlah pelamar yang masuk sekitar 848.000. Kemudian rilis berikutnya di tanggal 29 September 2023 meningkat jadi 1,2 juta pelamar. Kemudian di tanggal 3 Oktober ada sekitar 1,7 juta pelamar, tanggal 6 Oktober sekitar 2,3 juta pelamar, dan yang terakhir yang dirilis hari ini 9 Oktober 2023 di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat sekitar 2,7 juta. Jumlah yang banyak ya, dengan formasi yang katanya tidak lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang tahun kemarin. Mungkin banyak pertimbangan teman-teman, karena banyak peraturan baru yang muncul atau peraturan lama yang dirubah ataupun dihilangkan. Kemudian saya baca-baca dari beberapa literasi, kemudian di sosial media instansi yang terkait, kemudian di webnya SSCASN, di beberapa instansi terkait, dan banyak banget teman-teman yang berkomentar di situ tentang jumlah formasi yang sedikit, kejompangan antara CASN dengan P3K, kemudian waktunya yang terlalu singkat, kemudian formasinya sekarang ada khusus dan ada umum. Ini adalah sesuatu hal yang baru. Dan yang terakhir masalah e-materai yang rame banget. Pokoknya dua hal yang rame di tahun ini adalah adanya kata khusus dan umum, kemudian adanya materai biasa menjadi e-materai, yang itu membuat semua pelamar kelabaan dan mencari informasi. Mungkin kalau di rating itu ratingnya paling tinggi ya, dan banyak banget yang akhirnya searching apa itu pelamar khusus, apa itu pelamar umum, bagaimana pembubuhan e-materai yang katanya berdampak pada pemoloran waktu teman-teman, terutama teman-teman yang belum paham bagaimana registrasinya. Saya pun kemarin mencoba-coba lihat di beberapa tutorial begitu dan mencoba untuk membelinya. Ternyata mudah teman-teman ya untuk registrasinya. Mungkin karena ini sesuatu hal yang baru dan kita harus bangga karena teman-teman yang sekarang mendaftar adalah orang yang kali pertama menggunakan eKTP, dan bisa jadi cerita yang menarik di suatu saat nanti ya. Jadi apapun yang sudah kita perjuangkan di hari ini itu adalah bentuk cerita yang indah di akhir. Dari grafiknya yang dirilis PKN pada tanggal 26 September 2023 yang jumlahnya sekitar 848 sekian sampai di tanggal 9 Oktober 2,7 juta, meningkatnya sangat pesat sekali. Mungkin yang pertama adalah pelamar yang belum melamar ya, calon pelamar itu masih memilah dan memilih mana yang sekiranya cocok dengan apa yang sudah diimpikan. Yang kedua, dicek lagi formasinya. Kira-kira formasi mana yang pas atau yang sudah sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Kemudian yang ketiga, melihat semua persyaratan apakah memenuhi semua syarat yang sudah ditetapkan oleh instansi terkait atau belum. Yang keempat, yang belum melamar kemungkinan rilis dari instansi terkait itu belum keluar. Seperti kemarin contohnya adalah Kemdikbud yang dia rilis paling terakhir. Dua terakhir adalah Kementerian Agama, baru Kemdikbud itu yang paling terakhir. Maka untuk guru, terutama guru ya di bagian yang ini, mungkin daftarnya memang menunggu rilis dua kementerian tersebut. Nah, kemudian dirilis yang ketiga 3 Oktober, 6 Oktober, kemudian 9 Oktober itu sudah mulai kelihatan grafiknya di 1,7 juta, 2,3
juta dan terakhir 2,7 juta di tanggal 9 pukul 6. Nah, kita lihat besok pagi bagaimana grafiknya di tanggal 10 Oktober 2023 yang sudah melamar berapa juta. Mungkinkah kenaikannya signifikan atau tidak, karena beberapa teman-teman mengeluhkan servernya rusak lah, kemudian webnya nggak bisa diakses lah, dan lain-lain. Perlu diingat teman-teman, untuk pemula pola-pola seperti ini sudah saya sampaikan di video yang sebelumnya. Pola-pola seperti ini setiap kali ada CASN itu pasti terjadi, teman-teman. Jadi antisipasinya adalah bisa melakukan submit atau setidaknya memiliki akun itu 2 atau 3 hari sebelum penutupan, karena masih di detik-detik terakhir itu servernya dianggap jebol. Itu ya karena di detik-detik terakhir ya wes salah, mantep milihnya ini gitu loh. Jadi memang itu sangat tumbukan sekali, makanya sampai teman-teman saya itu pada WA servernya jebol dan lain-lain. Ya memang seperti itu, setiap tahun seperti itu. Tapi bagi pelamar pemula yang kali pertama untuk mendaftar itu pasti kaget ya. Yang bisa jadi yang disalahkan nanti komputernya, yang disalahkan adalah kementeriannya, yang disalahkan adalah webnya SSCAN dan lain-lain. Padahal itu pola yang setiap tahun ketika ada SSCAN itu pasti terjadi, teman-teman. Terus ada juga yang mengatakan tahun ini sepi pelamar karena ada beberapa hal. Kalau saya melihat bukannya sepi, tetapi ada beberapa formasi yang tidak keluar, beberapa prodi, program jurusan atau program studi itu tidak mengeluarkan, beberapa instansi tidak mengajukan formasi tersebut. Dan yang kedua adalah adanya umum dan khusus. Nah, di bagian yang khusus itu hanya bisa ditempati oleh teman-teman yang sudah bekerja atau honorer lah istilahnya di tempat dia bekerja. Jadi nggak semua orang, nggak semua pelamar bisa masuk ke situ ya, kecuali kalau ada tulisan formasi umum. Yang ketiga adalah kaitannya dengan pemberkasan, yaitu tentang pengalaman kerja. Pengalaman kerja tidak semua orang mendapatkan itu, karena tidak semua orang berkesempatan untuk bekerja minimal 2 tahun di instansi pemerintah, karena ada beberapa yang di formasi itu hanya khusus untuk instansi pemerintah, ada yang pemerintah dan swasta. Itu juga pertimbangan yang luar biasa, karena dengan jeda waktu yang singkat bisa mendapatkan tanda tangan yang salah satunya misalkan di rumah sakit harus kepala rumah sakit, kemudian harus kalau misalkan di pemerintahan harus pratama tinggi ataupun dari direktur utama dan lain-lain. Itu tidak mudah, teman-teman ya, untuk mendapatkan hal itu, dan banyak pertimbangan. Ada yang mau menandatangani tapi nanti syaratnya resign dulu, nanti baru saya tanda tangani ya. Ada yang memang waktunya terlalu singkat, ada yang faktor X, misalkan pimpinannya lagi sakit, kemudian banyak rapat, kemudian DLK dan lain-lain. Itu faktor-faktor yang tidak diduga. Kok nggak adil banget sih adanya pelamar yang harus mewajibkan di berkas itu 2 tahun berturut-turut di instansi atau pekerjaan yang relevan ya. Yang pertama relevan, yang kedua minimal 2 tahun. Nah, teman-teman, ada banyak pilihan. Ada yang misalkan kalau belum bekerja, kalian fresh graduate, maka bisa masuk di CASN. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja di tempat yang memang relevan sesuai dengan job desk-nya, maka teman-teman bisa memilih P3K. Tidak ada adil dan tidak adil, karena semuanya sudah ada porsinya. Berikanlah fresh graduate di CASN, kemudian berikanlah teman-teman apresiasi kepada teman-teman yang sudah bekerja yang lama ataupun yang honorer itu ke P3K. Jadi semuanya adil ya, ada porsinya masing-masing. Itu tadi ulasan singkat saya di jumlah pelamar yang masuk di SSCAN 2023, mulai dari CASN, P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3K teknis. Semoga bermanfaat. Kita sambung di video selanjutnya.